Kesempatan pada pagi hari ini, tema yang diberikan kepada saya adalah materi tentang zakat. Yang akan saya baca adalah kitab Takrib, yang biasa dikenal dengan Matan Abi Suja, sebuah kitab klasik yang ditulis oleh seorang qadhi di Madinah, yang ditulis oleh seorang ulama yang diberi anugerah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya adalah usia yang panjang. Imam Nawawi dalam satu kitabnya menceritakan bahwa Syekh Abu Suja yang menulis kitab Ghoyatul Takrib ini, ada yang biasa di kalangan pesantren dikenal dengan nama kitab Takrib, kurang lebih diberi anugerah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala usia sampai 160 tahun tanpa kondisi fisik yang berubah signifikan. Di kalangan pesantren sendiri, Abi Suja itu atau takrib itu levelnya jurumiyah, mungguh populernya. Kalau di bidang ilmu nahwu ada pepatah atau onen-onen, khususnya di kalangan Nahdiyin, bahwa kiai ning Jawa mesti tahu ngaji jurumiyah. Semenunggu nek di kalangan fan fikihnya, kiai nok Jawa mesti tahu ngaji takrib. Jadi kalau di nahwu dikenal kitab jurumiyah, kitab dasar ilmu nahwu yang tidak bisa dipisahkan dari pendidikan pesantren khususnya. Di bidang fikihnya ada kitab takrib yang juga sulit dipisahkan di dunia pesantren. Jadi hampir semua pesantren di Indonesia ini, khususnya di tanah Jawa, khususnya yang Nahdiyin, pasti memasukkan kurikulum atau mata pelajaran fikih takrib untuk nahwu jurumiyah. Ini salah satu keistimewaan kitab takrib dan kitab jurumiyah. Walaupun kitab-kitab sejenis seperti itu banyak yang juga disusun sekurun tahun itu. Ini namanya maziyah atau keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang kitab takrib ini. Maka dari itu, dari pihak pondok sendiri, kajian Ramadan streaming pada kesempatan Ramadan tahun ini memilih diantaranya adalah kitab takrib atau Ghoyatul Takrib. Kemudian materi yang diberikan kepada saya adalah bab zakat. Nanti untuk yang diasuh oleh Ustadz Ali As'ad, insyaallah seputar bab shaum atau bab siam, berpuasa. Ini karena melihat konteksnya, kita sekarang sedang menjalankan ibadah Ramadan, puasa, zakat itu ibadah yang identik dengan bulan suci Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin. Kitab zakat. Kitab zakati tajibu zakatu fi khamsati asya wa yal mawashi wal athmanu waz zuru'u wa thimaru wa urudut tijarah. Kitab zakati ai hadza kitab zakati utawi iki ku kitab nerangake zakat.
Zakat merupakan salah satu pilar atau rukun Islam, yaitu rukun yang ketiga. Rukun Islam ada 5: membaca syahadatain, mendirikan sholat, yang ketiga menunaikan zakat. Zakat menurut istilah adalah tentunya di sini adalah istilah fikih, itu mengeluarkan sebagian harta yang telah ditentukan dari harta yang telah ditentukan dengan cara-cara yang telah ditentukan. Ismun limalin mahsusin yukhadhu min malin mahsusin ala wajhin mahsusin yusarrafu li ta'ifatin mahsusatin. Jadi ada prosedur-prosedur baku tentang zakat. Harta tertentu, jadi tidak semua harta, nanti diterangkan. Diambil dengan jalan tertentu, dengan kadar tertentu, ditasarufkan, dibagikan kepada sekelompok orang-orang tertentu. Ini menunjukkan bahwa zakat adalah masuk kategori ibadah mahdhah. Jadi sebagaimana yang kalian ketahui para santri, ibadah itu ada 2 macam. Ada ibadah mahdhah dan ada ibadah ghairu mahdhah. Ibadah mahdhah itu ibadah yang aturan bakunya sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya sharih, prosedur cara pelaksanaannya juga sharih, harus mengikuti panduan dari Rasulullah, terus motivasi menjalankan adalah ketaatan. Itu ciri-ciri pokok dari ibadah mahdhah. Jadi mahdhah itu artinya tulen atau murni. Jadi dia pure ibadah. Maka terkadang ibadah mahdhah ini walaupun tidak tahu tujuannya apa, ya tidak apa-apa. Karena motifnya itu cuma ketaatan, yang penting dikerjakan. Di antara ibadah mahdhah sendiri adalah zakat. Seperti lagi sholat, itu aturan bakunya sudah ditentukan Allah, kita tidak boleh membuat aturan sendiri. Puasa, haji, umroh, wudu, sholat, bacaan Al-Quran, itu contoh daripada ibadah-ibadah mahdhah. Nah, selain ibadah mahdhah disebut ibadah ghairu mahdhah. Jadi aturan bakunya tidak diatur secara khusus oleh Allah, dikembalikan kepada mukallaf, kita semua orang-orang mukmin, cara atau praktek dalam mengaplikasikan atau mengerjakan ibadah tersebut. Itu disebut ibadah ghairu mahdhah. Jadi tidak harus tiru Kanjeng Nabi caranya. Kalau kita sholat harus ikut cara sholat yang dicontohkan oleh Kanjeng Nabi. Tapi misalnya kita menolong orang, ya tidak harus tiru apa yang dicontohkan Kanjeng Nabi. Kita menolong orang, terserah kebaikan bentuk pertolongan yang kita berikan, selama itu baik maka itu termasuk ibadah. Terus kalau motivasi ibadah mahdhah itu ketaatan, kalau ibadah ghairu mahdhah ciri-cirinya adalah kemanfaatan. Selama itu bermanfaat maka itu akan menjadi suatu nilai ibadah. Jadi bekerja misalnya, zamane Kanjeng Nabi ora ana kerja nang pabrik. Nah, saiki ana kerja nang pabrik itu termasuk ibadah apa ora? Sing penting anggere nglakoni iki krana Gusti Allah terus bermanfaat bagi diri atau orang lain, maka akan termasuk ibadah. Itu namanya ibadah mahdhah. Jadi mencari nafkah itu ibadah. Caranya bagaimana? Terserah kita. Jadi Rasulullah atau Allah tidak menentukan kamu harus kerja ini, cari nafkah lewat jalan ini, tidak, dibebaskan. Maka banyak pekerjaan, entah itu pertanian, bercocok tanam, berdagang, atau karyawan kantor dan lain sebagainya,
semua tadi kalau memang dikerjakan lillahi ta'ala dan mencari kemanfaatan atau memberikan kemanfaatan, maka bisa termasuk ibadah, yaitu ibadah mahdhah, ghairu mahdhah. Ada yang membuat semacam rumus kunci dari ibadah mahdhah. KKSS. KASS itu kuncinya ibadah mahdhah, karena Allah sesuai syariat. Dia dikerjakan karena Allah dan harus sesuai syariat. Kalau karena Allah tapi tidak sesuai syariat, artinya tidak sesuai fikih, ya tidak akan jadi ibadah. Seperti kalau sampean sholat atau puasa lillah, tapi prosedur atau caranya tidak sesuai syariat, maka tidak akan menjadi nilai ibadah. Jadi KASS, karena Allah dan harus sesuai syariat. Kemudian ada yang membuat rumus atau kunci dari ibadah ghairu mahdhah, yaitu dibalik. MBKA MMKA, memberi manfaat karena Allah. Jadi selama yang kita lakukan itu bermanfaat dan karena Allah, maka akan jadi ibadah. Itu. Jadi zakat termasuk bagian dari ibadah mahdhah, termasuk bagian dari pilar Islam, termasuk rukun Islam. Hukumnya adalah wajib bagi orang-orang yang telah memenuhi kriteria sebagai orang yang wajib mengeluarkan zakat. Tajibu zakatu, tajibu wajib. Apa zakatu? Zakat. Jadi zakat diwajibkan fi khamsati asya, ing dalem 5 pira-pira perkara. Di hitungan bil ijma secara global 5. Kalau ditafsil ada 8. Jadi tajibu wajib apa? Zakatu zakat wajib fi khamsati asya, ing dalam 5 pira-pira perkara. Berarti selain 5 ini tidak wajib. Hitungan 5 ini ala Syafi'i, karena menurut 4 mazhab, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hambal, tentang amwaluz zakat atau harta-harta yang dizakati ini ada sedikit perbedaan. Nah, kebetulan yang kita kaji ini adalah kitab ala mazhab Syafi'iyah, mengikuti mazhabnya Imam Syafi'i. Yang wajib dizakati ada 5, dihitung secara global. Wa amma bitafsil, dihitung secara terperinci nanti ada 8. Kuncinya di situ. Di sini 5 waya al-mawashi wal athman wa zuru wa thimar wa urudut tijarah. Jadi untuk selain yang disebutkan nanti berarti tidak wajib dizakati. Rumusnya gitu saja. Kalau dizakati Pak, ya enggak apa-apa. Nanti masuknya adalah sedekah atau zakat yang non wajib. Sebab perintah-perintah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini selalu ada sisi sunnahnya. Jadi ada wajib, ada sunnah. Sunnah itu semi wajib. Dan itu diantara hikmahnya adalah sebagai penyempurna. Penyempurna dari ibadah wajib itu sendiri seandainya ada kekurangan atau cacatnya. Malah kalau kita perhatikan semua hal-hal yang diwajibkan itu ada nilai sunnah. Sunnahnya juga sebagai penyempurnaan atau bentuk sunnahnya. Sholat juga begitu, puasa juga begitu, zakat juga begitu, haji juga begitu. Di sholat ada yang wajib, ada yang sunnah. Yang wajib itu modal pokok.
Jadi zakat itu juga modal pokok, pokoknya yang diwajibkan itu modal pokok semua. Jadi semua mukallaf di mata Allah itu hukumnya sama. Jadi, hukumnya apa? Jatahnya sama semua. Statusnya juga sama semua, mukallaf. Walaupun beda jenis kelamin. Artinya apa? Khitab beban yang diberikan oleh Allah sama, tidak peduli dia kaya atau miskin dan lain sebagainya, itu sama. Walaupun sebagian ibadah nanti ada beberapa keistimewaan atau khususnya bagi kalangan tertentu.